Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa SPS di rumah? Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami dalam program acara Mimbar Ramadan, menuntut ilmu untuk meraih berkah Ramadan. Apa topik kita hari ini, Ustaz? Mencari Lailatul Qadar, kapan sih waktunya? Nah, di sini di studio sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Toha Husain Al-Hafidh. Beliau adalah Mudir PPTQ Istiqomah Sambas Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada siapa Ustaz? Ada beliau selaku Kepala Boarding MA Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga, yaitu Ustadz Hanu Widi Perwono SPDI. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tanpa menunggu lama kita langsung saja berbincang-bincang berkaitan topik kita hari ini, Mencari Lailatul Qadar. kapan sih waktunya? Oke. Kita langsung izin bertanya Ustaz Toha. Yang pertama berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa umat Islam ketika datang bulan Ramadan diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu Lailatul Qadar. Sebenarnya apa itu Lailatul Qadar, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar ini sebenarnya kalau kita bicara Lailatul Qadar itu kita bicara tentang keistimewaan Ramadan, karena Lailatul Qadar itu sendiri tidak akan terjadi kecuali di bulan Ramadan. Insyaallah. Maka wajar sebenarnya kalau kita semua ini di bulan Ramadan mencari malam yang mulia itu, malam Qadar. Lailatul Qadar secara harfiah, secara artinya adalah malam kemuliaan. Kemudian kalau kita ditanya apa malam kemuliaan itu, apa Lailatul Qadar itu, Allah sendiri telah menjawab di dalam sebuah surat yang sangat populer, di surat Al-Qadar, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, apakah kamu apa itu Lailatul Qadar? Maka ayat berikutnya menerangkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka malam Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah sebuah malam di mana ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan al-amalus salihu fi tilkal lailah wa hiya lailatun wahidah khairun minal amali salih fi alfi syahr laisa fiha lailatul qadar. Jadi satu amal soleh yang dilakukan di malam itu, satu malam aja, itu lebih bagus, ya, khairun lebih bagus, ya, bisa lebih bagus pahalanya, bisa lebih bagus apa nilainya, ya, atau keutamaannya, ya, dibanding amal soleh yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan, ya, sementara 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Maka betapa luar biasanya malam itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi memang malam itu malam mulia. Kalau kita bertanya kenapa malam itu malam mulia, tentu kita tidak bisa lepas dari ayat yang pertama di mana Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam kemuliaan. Maka kemuliaan Lailatul Qadar itu karena kemuliaan Al-Quran, ya, di mana Al-Quran diturunkan pada malam itu. Nah, maksudnya di sini adalah turunnya Al-Quran, nuzulul Quran minal lauhil mahfuz
ila sama'id dunya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ada di Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yakni fi lauh mahfuz. Jadi Al-Quran telah ditulis oleh Al-Qalam, ya. Al-Qalam disuruh nulis oleh Allah SWT. Semua yang terjadi di alam raya ini ditulis oleh Al-Qalam di Lauh Mahfuz. Ya. Kemudian diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran dari Lauh Mahfuz dibawa Jibril, diturunkan ke as-sama'id dunya, ke langit yang terdekat di Baitul Izzah di satu malam, 30 juz langsung satu malam turun. Itu tepatnya di bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dan lebih tepatnya lagi adalah di malam Qadar itu sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, karena siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah, ya. Siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Apakah itu waktu, ya. Di waktu itu Allah turunkan Al-Quran. Di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Malaikat yang membawa Al-Quran, ya, itu dimuliakan oleh Allah. Maka bulan itu bulan paling mulia, ya. Sebagaimana malam itu dimuliakan oleh Allah, bulan dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Rasulullah, ya, Rasul yang mendapatkan Al-Quranul Karim menjadi Rasul yang paling mulia. Ya, sebagaimana kita, ya, umat Muhammad, umat yang mendapatkan Al-Quran, maka umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Lalu kami wariskan Alkitab Al-Quran Karim, ya, alladziina istafaina min ibadina. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka kita ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima Al-Quranul Karim. Masyaallah. Maka tentu malam yang mulia ini, ya, ada keistimewaan, ya, karena keistimewaan kemestaan lain, karena pilihan Allah, maka malam itu dimuliakan oleh Allah, malam itu diberkahi oleh Allah. Dalam ayat lain disebutkan di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang dipenuhi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Ayat selanjutnya berbunyi di Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi malam Qadar adalah malam di mana malaikat turun. Tanazzalul malaikah, ini pakai fi'il mudhari'. Ayat tanazzalul malaikah. Jadi fi'il mudhari' itu konsisten, ya. Jadi berkelanjutan itu. Tajaddud wal istimrar. Pada malam itu dari awal malam sampai akhir malam, hatta matla'il fajar. Iya, sampai tulu'il fajar. Sampai fajar nyingsing. Ini malaikat masih turun. Tanazzalul malaikat warruhu fiha, dan ar-ruh itu malaikat Jibril. Ikut turun bi idzni rabbihim, ya, karena malaikat itu tidak bisa turun maunya sendiri. Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atau izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urusannya apa? Kenapa mereka turun? Ya. Min kulli amr. Ya. Malaikat pada turun ini karena min kulli amr. Di dalam tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ay min ajli kulli amrin qaddarahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi tilkal lailah wa qadaha, ya, ila qabil, yakni ila amin qabil. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan seluruh urusan permasalahan makhluknya. Ya, dalam surat Ad-Dukhan disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraqu dijelaskan kullu amrin hakim, semua hal yang bijak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan makhluk pada saat itu ditentukan oleh Allah untuk 1 tahun ke depan. Masya Allah. Maka yang tadinya di Lauh Mahfuz itu catatannya ada catatan takdir. Takdir itu takdir azali, itu sebelum terjadinya alam raya. Apa yang akan terjadi di alam raya ini sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Namanya takdir azali. Kemudian ada takdir umri, yakni ketika kita ada di kandungan, ya, ya, itu ketika usia
kandungan 120 hari itu inna ahadakum yusma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Yang 40 hari masih berupa nutfah, kemudian tsumma yakunu 'alaqatan ba'da dzalik, 40 hari berikutnya berupa alaqah, yakni segumpal darah yang nempel di dinding rahim, kemudian berikutnya tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian mudghah 40 hari berikutnya, mudghah 40, tsumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus malaikat fayanfukhu fi ruh, meniupkan roh, wa yu'maru bi katbi arba'in kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. 4 hal itu adalah bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'id. Ya, apakah dia termasuk orang yang syaqi, celaka atau bahagia? Ya, itu takdir seumur sekali. Nah, di malam Lailatul Qadar itu di breakdown lagi. Yang tadinya seluruh alam raya ada di Lauh Mahfuz, kemudian di breakdown per kita masing-masing tahunan, kemudian di breakdown lagi tahunan, ya. Kalau kita seumur sekali, ya, ketika dikandungan kemudian 1 tahun. Nah, karena itu kita tentu kepengen di saat takdir itu ditentukan oleh Allah, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang berdoa. Amin ya Allah. Maka malaikat itu pada turun untuk mendoakan kita, untuk mengaminkan doa kita, memintakan rahmat buat kita semua, ya, memintakan ampunan, maghfirah, ya, buat kita semua, membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam itu urusan makhluk, ya, ketentuan makhluk itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yusallimullahu subhanahu wa ta'ala fi tilkal lailah, ya, jami'al umur, yakni mimma yata'allaq bi umuri khalqihi ila mudabbiratil umur, diserahkan kepada malaikat-malaikat yang ngurusi urusan makhluk. Ulama kita mengatakan mudabbiratul umur itu adalah ada 4 malaikat yang tokoh malaikat besar, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Oleh karena itu di samping 4 malaikat ini, ya, malaikat yang jumlahnya wallah langit yang begitu besar, berlipat-lipat, ya, penuh besarnya, iya, alam raya ini yang kita tahu kan hanya sekitar kita, padahal mestinya luas, ya. Masya Allah. Ya. Jadi alam yang tidak kita lihat, ya, alam metafisik itu, alamul ghaib, ya, itu jauh lebih besar daripada alamus syahadah. Nah, langit itu dipenuhi dengan malaikat. Masya Allah. Ini nggak ada keterangan malaikat berapa, ya. Yang jelas. Di malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu wajar kalau kita semua berharap bertemu dengan malam mulia, malam kemuliaan, dan berharap mendapat kemuliaan. Amin, amin. Berarti itu termasuk ini, ibaratnya kayak takdir itu masuk ke takdir yang mubrom atau mu'alaq, kira-kira. Karena itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kita mau yang ditentukan oleh Allah yang mana, nah itu kan urusan Allah. Karena kan itu termasuk daripada kiat-kiatnya kita juga ada, sementara takdir Allah turunkan juga ada. Oh iya. Ya, kita itu kan yang Allahumma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yang Allahumma yasha, Allah berhak untuk menghapus apa saja, ya, yang kita tulis, ya, misalnya ini Ustaz Hanu hari ini tidak baik, ya, tapi karena bertemu malam Lailatul Qadar, berdoa kepada Allah SWT, hapus. Ganti dengan takdir yang baik, ya. Masya Allah. Itu rahasia Allah, ya. Rahasia Allah. Ini Ustaz, tadi ada yang menarik bahwa hitungan lebih baiknya malam Lailatul Qadar itu bisa lebih baik dari ibadah 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Artinya apa kemudian, maksudnya itu tidak hanya sekedar hitungan berapa 1000 bulan, tetapi memang dibandingkan dengan 1000 bulan itu di malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi lebih utama gitu, Ustaz. Jadi
yang ada di sini kan 1000 bulan, Hmm. 1000 bulan. Jadi apakah 1000 bulan benar-benar 1000 bulan? Apa kemudian ini sangat ya yang ada 1000 bulan ya kita kemuliaan nggak usah sampai sedetail itu ya seperti itu. Apakah kemudian semua ini 1000 bulan ini 1000 bulan benar atau yang penting kemuliaannya atau hitungannya atau bagaimana itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting lebih bagus. Bagus itu bagus hitungannya, apa kemuliaannya, apa keutamaannya, apa bagaimana. Itu wallahu alam. Ya kita hanya memahami bahwa malam itu malam yang sangat mulia. Ya, apabila dipergunakan untuk amal soleh. Ya, seperti itu. Maka amal soleh di malam itu keutamaannya, kemuliaannya atau ya, hitungannya bahwa malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ya, Artinya bahwa bisa bermakna secara kualitas, bisa secara kuantitas. Iya. Luar biasa. Ya mungkin ini pertanyaan untuk selanjutnya Ustaz Hanung Ustaz. Ya, terkait dengan persiapan yang dilakukan ini dalam menggapai kemuliaan malam tersebut ini apa? Kemudian apa amalan-amalan yang baik di malam itu? Kemudian tanda malam itu seperti apa? Mungkin pertanyaan untuk Ustaz Hanung. Kan dulu itu bukan itu pertanyaannya. Iya, ini persiapan yang dilakukan dalam menggapai kemuliaan malam tersebut. Mantap pakai sih. Oh iya, satu-satu. Mama. Enggak, ini kalau urutannya kan bukan itu dulu kan? Ini persiapan. Ya please gitu aja persiapan. Ya ada persiapannya apa gitu yang dilakukan dalam menggapai kemuliaan malam tersebut. Dah. Ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Hanu, persiapan yang dilakukan ini Ustaz dalam menggapai kemuliaan malam tersebut. Baik, ini menurut saya, tapi berdasarkan dengan apa yang sudah kita baca dari riwayat-riwayat para anbiya wal mursalin, juga para sahabat ya, salafus saleh. Kalau persiapan yang memang harus kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mungkin salah satunya kalau kita melihat waktu, pasti di situ ada waktu yang tepat. Ya, walaupun di situ nanti akan ada hadis yang am dan juga ada yang lebih khusus lagi. Ya. Sementara cara menggapainya pasti dengan cara ibadah. Pasti dengan cara ibadah. Beberapa ibadah yang memang harus kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Entah kita mau menyebutkan di malam ganjil ataupun mungkin yang tidak ganjil pun juga mungkin bisa jadi. Karena dari hadis amnya itu pun diawali dari malam yang tidak ganjil. Asrul Awakhir. Kemudian barulah muncul yaitu fil witri minal asril awakhir minal Ramadan. Jadi ada dua ketentuan, yang satunya itu amnya itu yaitu fi asril awakhir, kemudian fil witri minal asril awakhir. Nah, lantas apakah kita harus menunggu ketika witir saja ataupun ketika di hari-hari ganjil saja? Maka tentunya tidak. Seperti misal Allah mentakdirkan di bulan atau di hari yang tidak ganjil kita beribadah penuh. Dilalah di hari ganjil kita pengen lebih penuh lagi, ternyata terhambat kepada kita suatu halangan. Ya. Lantas apakah Allah tidak melihat yang sebelumnya? Nah, seperti itu kan, maka perlu kita lakukan di 10 hari terakhir itu mungkin maksimalkan saja. Ya. Maka persiapan-persiapan itu ya salah satunya ibadah yang banyak. Yang kedua pastinya kalau pagi itu soma Ramadan, kalau malam qoma Ramadan kan. Jadi bangun di malam hari melakukan apa? Ya mulai pastinya sholat. Ya, pastinya sholat. Selanjutnya di dalam malam Lailatul Qadar tersebut pun kita dihimbau untuk berdoa dan juga berzikir. Ya, seperti yang Rasulullah berikan ataupun dalam riwayat-riwayat banyak yang sudah yang sangat masyhur kita dapatkan ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, seperti itu. Ya, berzikir dan tidak lupa pula karena malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'an, perbanyak baca. Masya Allah. Ini mungkin sedikit kiat-kiat. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kiai, mungkin Ustaz silakan. Monggo Ustaz, mungkin. Iya.
Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. maka itu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim. dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ayqadha ahla, ya. Qadha. Jadi ahya lailah wa ayqadha ahla. Ahya lailah yakni menghidupkan malam. Malam. Jadi malamnya dihidupkan. Maksudnya menghidupkan malam yakni tidak tidur. Oh, gitu. Iya. Kalau tidur enggak menghidupkan malam. Ahya lailah Nggih. wa ayqadha ahla. Keluarganya dibangun. Dibangunkan. Wajadda yakni sungguh-sungguh fil ibadah. Ya, ibadah yang paling mulia itu adalah salat. Salat. Ya, jadi afdhalul ibadah, afdhalul a'mal as-salat. As-salat. Ya. Maka apa tadi wajadda wasyaddal mizan. Mengencangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul Asrul awakhir awakhir. Ramadan, ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, Mengencangkan. ahya Malailah. yang pertama Menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlah yang kedua Membangunkan keluarga. membangunkan keluarganya. Wajadda sungguh-sungguh Sungguh-sungguh beribadah. Ya, sungguh-sungguh di dalam Beribadah. ibadah. Utamanya apa tadi? Salat. Salat. Ya. Kemudian wasyaddal mizan. Mengencangkan. Ya, mengencangkan ini maksudnya enggak buka-buka maksudnya. Jadi kinayatun Meningkatkan panggilan hawa nafsu gitu ya. Ya, maksudnya tidak berhubungan dengan Istri. ya, jadi ya, suami istri Hmm. ya. Jadi khusus ya. Ini khusus malam itu adalah malam hari untuk terakhir. iya, malam untuk Bermunajat. Iya. Taqarrub ilallah. Berarti iktikaf ya, bukan istrikat ya. Ya, seperti itu. Ini jadi itu yang dilakukan oleh Rasul. Tetapi tentu apa yang dilakukan ini ya, tidak menafikan bahwa kita tahu ada hal-hal yang menjadikan penghalang diterimanya amal kita, penghalang diampunkannya dosa kita. Maka betapa sia-sianya kita Alhamdulillah. ketika kita sudah melakukan sekian banyak amal, ya, sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, tetapi ternyata Gugur. iya, Alhamdulillah. ternyata kita sia-sia. Sia-sia. Ada hal yang menghalangi mendapatkan Kemuliaan. termasuk kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, jadi usaha kita itu di samping usaha itu usaha untuk hal-hal yang mendapatkan, tetapi juga tidak kalah pentingnya berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan diterimanya amal kita ya, atau kemuliaan seperti itu, mendapatkan pahala. Apa itu? Yakni yang kita makan pastikan halal. Ya, yang kita konsumsi pastikan halal. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa Thayyib. yang kita pakai pastikan halal. Ya. Tempat yang kita pakai i'tikaf, ya, pakai salat pastikan halal. Kalau hari ini yang kita pakai syubhat tidak jelas, kita singkirkan. Yang jelas-jelas. Ya, kita singkirkan. Singkirkan bagaimana? Apa dibakar atau ya apa namanya? Jangan dipakai dulu. Imam Ghazali dibakar. Oh, gitu. Haram dibakar. Tapi mazhabnya sebagian ulama tidak, kasihkan orang miskin. Orang miskin itu yang haram bagi kita, bagi dia halal. Seperti itu. Masukkannya gitu ya, Ustaz. Mengikuti mazhab Imam Ahmad atau yang lain seperti itu, tidak harus dibakar. Bakar. Ya. Jadi ini diantaranya cara bagaimana kita mendapatkan Kemuliaan. atau kemuliaan malam itu. Biasa, luar biasa ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang menghalangi, yakni menghalangi dapat ampunan, nggak jadi diampuni. Apalagi Ustaz, apalagi? Itu yang dalam sebuah hadis, di mana hadis yang menerangkan tentang
bahwa amal itu diangkat oleh Allah setiap pekan sekali di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu amal diangkat oleh Allah, dilaporkan oleh Allah, dilaporkan kepada Allah SWT oleh malaikat. Dan hamba Allah diampunkan dosanya kecuali rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang antara dirinya dan antara saudaranya ada hati yang tidak enak. Ada dendam, ada dengki, ada ngiril, ada ujub dan lain sebagainya. Maka kebersihan hati kita ini ya harus kita bersih, harus kita upayakan supaya apa? Maghfirah Allah tidak terhalang sampai kepada kita. Ramadan bulan penuh maghfirah, Lailatul Qadar malam penuh maghfirah, malam penuh berkah, malam penuh rahmat ya, malam penuh salam, kedamaian. Kok kita tidak dapat? Gara-gara kita sendiri ternyata. Alhamdulillah. Sahabat ISBS, penasaran dengan kelanjutan topik kita hari ini? Apa Ustaz? Mencari Lailatul Qadar. Kapan sih waktunya? Tetap tunggu tayangan kami yang akan tayang lagi pada hari apa Ustaz? Hari Jumat. Hanya di channel kesayangan kami di sini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Itu dari kami. Apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.